Dari Syu'aib bin Sofwan, dari Ajlah Al-Kindi, dari Abdullah bin Abu Huzail, ia berkata, Daniel saat itu masuk ke dalam salah satu tawanan yang dibawa oleh Raja Bukhtanasor ke Babilonia. Suatu hari, Daniel yang masih muda dimasukkan ke dalam sebuah sumur beserta 2 ekor singa. Kedua ekor singa itu sama sekali tidak bergerak untuk menyerangnya. Daniel berada di sana selama yang dikehendaki Allah. Selama semalaman, kedua singa itu hanya menjilati Daniel dan tidak membahayakannya. Allah menjaga. Setelah itu, ia menginginkan makanan dan minuman seperti halnya manusia biasa. Allah kemudian mewahyukan kepada Armiyah yang ada di Palestina, siapkan makanan dan minuman untuk Daniel. Armiyah lalu berkata, Ya Rob, aku berada di tanah suci, sementara Daniel berada di negeri Babylon, Irak. Allah mewahyukan kepadanya, siapkan saja apa yang kami perintahkan, karena kami akan mengirim makhluk yang mengantarmu dan membawakan apa yang telah kau persiapkan. Armiyah kemudian menyiapkan makanan dan minuman. Lalu Allah mengutus makhluk yang membawanya, juga membawa makanan yang telah ia persiapkan, hingga ia berdiri tepat di bibir sumur. Daniel lalu bertanya, siapa itu? Armiyah menjawab, aku Armiyah. Daniel bertanya, ada perlu apa kau datang? Armiyah menjawab, Robmu mengutusku kepadamu. Daniel bertanya, Robku menyebut-nyebut tentang aku? Armiyah menjawab, ya. Daniel lalu mengucapkan, segala puji bagi Allah yang tidak melupakan hamba yang mengingatnya. Segala puji bagi Allah yang memperkenankan hamba yang berharap kepadanya. Segala puji bagi Allah yang ketika seorang hamba percaya kepadanya, ia tidak menyerahkan urusan hamba itu pada selainnya. Segala puji bagi Allah yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Segala puji bagi Allah yang membalas kesabaran dengan keselamatan. Segala puji bagi Allah yang melenyapkan mara bahaya dari kami setelah kami tertimpa kesulitan. Allah menjaga Daniel hingga ia tumbuh dewasa, karena para tukang nujum dari kerajaan Babilonia berkata kepada sang raja bahwa akan ada seorang lelaki dari Bani Israel yang akan menyerang dan merusak kerajaannya. Setelah kerajaan Bani Israel di Baitul Maqdis runtuh dan hancur porak-poranda karena diserang Raja Bukhtanasor dari Babilonia, Allah kemudian ingin memakmurkan kembali Baitul Maqdis, lalu memerintahkan kepada Armiyah untuk tinggal di sana. Saat berada di Baitul Maqdis, Armiyah rebahan lalu tertidur. Ia ditemani keledai dan keranjang berisi makanan. Ia tidur selama 70 tahun hingga Bukhtanasor dan Raja Lahrasib meninggal. Kekuasaannya berlangsung selama 120 tahun, kemudian dilanjutkan ke tangan anaknya, Bastashib bin Lahrasib. Bukhtanasor meninggal dunia pada masa pemerintahan Bastashib. Bukhtanasor mendengar bahwa negeri Syam tak lagi berpenghuni dan hewan-hewan buas banyak menempati bumi Palestina, hingga tak ada seorang pun manusia tinggal di sana. Ia kemudian menyeru Bani Israel yang ada di Babilonia, siapa saja yang mau kembali ke Syam, silahkan. Kemudian seseorang dari keluarga Daud ditunjuk dan diperintahkan untuk memakmurkan Baitul Maqdis serta membangun masjidnya. Bani Israel kemudian kembali pulang dan memakmurkan Baitul Maqdis. Allah kemudian membangunkan Armiyah, dan ia melihat ke kota tersebut yang sudah dibangun dan dimakmurkan. Ia kembali tidur hingga genap 100 tahun lamanya. Setelah itu, Allah membangunkannya lagi dan ia tidak menyangka kalau sudah tidur lebih dari sesaat.
yang mana sebelumnya kota tersebut runtuh tidak berpenghuni. Ia akhirnya mengatakan, "Saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Bani Israel kemudian menetap di sana. Allah mengembalikan kekuasaan mereka. Mereka tetap berada di sana hingga mereka dikuasai oleh Romawi pada masa raja-raja para kelompok kecil. Setelah itu, mereka tidak lagi bersatu dan tidak memiliki kekuasaan setelah Nasrani menguasai mereka. Wallahu a'lam bishawab.